Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama saya Bu Abida. Kali ini kita akan belajar tentang tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Yang subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran ketiga. Ada seorang teman kalian yang bernama Dayu. Dayu dan keluarganya berasal dari Bali. Apakah kalian pernah pergi ke Bali? Di Bali banyak terdapat objek-objek wisata yang sangat menarik. Selain itu, Bali juga dikenal dengan keramahannya, sehingga banyak sekali turis asing dan turis domestik pergi berwisata ke Bali. Tahukah kalian, Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Salah satu kabupaten yang ada di Bali adalah Tabanan. Tabanan merupakan suatu daerah atau kabupaten di Bali yang didominasi oleh pegunungan dan pantai. Coba kalian amati dulu peta Kabupaten Tabanan. Ada apa saja di sana? Ya, warna pada peta akan menunjukkan daerahnya. Daerah Tabanan itu mayoritasnya adalah pegunungan dan pantai, sehingga Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Selain itu, daerah Tabanan juga bermata pencaharian penduduknya sebagai nelayan. Nah, sekarang kita akan mengetahui lebih jauh lagi tentang lingkungan yang mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Coba kalian amati terlebih dahulu 3 gambar yang ada di bagian atas. Gambar pertama menunjukkan nelayan. Gambar kedua yang ada di tengah menunjukkan petani. Dan gambar ketiga menunjukkan pemetik daun teh. Menurutmu, pekerjaan yang mana yang berada di daerah pantai? Ya, betul. Itu adalah nelayan. Lalu, apa mata pencaharian penduduk yang tinggal di daerah dataran rendah? Apakah petani atau pemetik daun teh? Ya, kalian benar sekali. Jawabannya adalah petani. Kalau begitu, pemetik daun teh ada di daerah dataran tinggi, sebab daun teh hanya bisa dipetik dari tanaman teh yang tumbuh subur di daerah dataran tinggi. Ternyata, lingkungan sangat mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga bermata pencahariannya berbeda loh dengan penduduk yang ada di kota. Hal ini disebabkan karena kondisi lingkungannya. Penduduk di desa lebih banyak mengandalkan alam untuk mata pencahariannya, sehingga mereka bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pengrajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk yang ada di kota bermata pencaharian di bidang jasa, seperti pegawai bank, konsultan, pengacara, supir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Nah, anak-anak, di desa yang ada di Kabupaten Tabanan ini terdapat perbukitan. Nah, di
Di bukit-bukit itu, salah satunya adalah Bukit Catu. Bagaimana cerita asal mula Bukit Catu? Apakah kalian ingin mendengarnya? Simak baik-baik ya ceritanya. Di pedalaman Pulau Bali, terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian, undanglah tetangga untuk makan bersama." Istrinya pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian, harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata lagi kepada istrinya, "Semoga panen kita lebih banyak lagi. Kalau bisa, 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatkanlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya." Kemudian, si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian, si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan, ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali. Sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada, gumam si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian, ia mengajukan usul kepada istrinya. "Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan semakin melimpah." Sejak saat itu, si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya, ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun, ada keanehan yang terjadi. Saat pergi ke sawah, onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya, setiap si istri membuat catu nasi, saat itu pula onggokan tanah membesar. Sepasang suami istri pun tidak menyadarinya. Bahkan, si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan, onggokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah itu, si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi. Onggokan tanah itu pun berhenti membesar. Sejak saat itu, onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Nah, itu adalah ceritanya. Bagaimana? Kalian tertarik? Apa yang menurut kalian hal-hal yang menarik yang ada pada cerita itu? Coba kalian diskusikan dengan orang tuamu ya. Anak-anak, dalam cerita tersebut terdapat 3 tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Seperti dalam cerita tadi, ada petani
istrinya, dan juga warga masyarakat. Nah, tokoh itu juga berfungsi untuk menyampaikan amanat dari cerita. Coba kalian tuliskan di buku masing-masing. Apa amanat atau pesan dari cerita tadi? Kalian boleh minta tolong orang tuamu ya. Jika kalian ingin mendengarkan kembali ceritanya, silahkan putar ulang videonya ya. Nah, anak-anak, biasanya orang tua kita, terutama nenek, kakek, mama, dan bapak kita, seringkali mereka menyampaikan dongeng pada kita. Betul tidak? Karena dongeng sudah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat. Banyak loh dongeng dari zaman dahulu yang hanya diceritakan secara lisan, turun-temurun, dari kakek dan nenek kepada orang tua kita, kemudian sekarang kita mendengarnya dari orang tua kita atau dari nenek kita. Nah, tahukah kalian bahwa dalam sebuah keluarga itu terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu, dan juga anak-anak. Setiap anggota keluarga mempunyai keragaman karakteristik individu. Maksudnya, dalam satu keluarga itu terdapat perbedaan ciri-ciri khusus. Misalnya, warna kulitnya, jenis rambutnya, tinggi badan, dan juga berat badan. Coba kalian tanyakan kepada anggota keluargamu dan kalian amati. Lalu, tuliskan pada kolom tabel yang ada pada layar ini. Kalian buat dulu tabelnya di buku masing-masing ya. Apakah sudah mengerti penjelasannya? Kalau belum mengerti, kalian boleh putar ulang videonya. Terima kasih. Selamat belajar dan sampai jumpa.